Oke teman-teman, sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan dari Instagramnya NFC. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara, teredukasi. Sekarang kita menjalani hari-hari weekend ya. Seperti biasa kalau ngomongin weekend, pasti kita manfaatin buat edukasi apa yang teman-teman bisa dapetin dari NFC. Karena kan Sabtu Minggu market tutup, ya nggak? Jadi kita ya belajar lah kurang lebih begitu. Dulu yang sering saya lakukan itu yang paling nyaman, yang paling bisa cepat membangun diri kita, ya maksimalin diri mendapatkan edukasi di saat weekend. Karena kita nggak bisa charting, nggak bisa analisa, nggak bisa transaksi kan gitu di forex. Jadinya ya udah, kalau ada video-video bagus kita tonton, kita denger dan kita pelajarin sehingga kita bisa dapetin hasilnya lebih maksimal lagi. Nah, di video kali ini kita sama seperti video-video sebelumnya, di setiap weekend kita selalu rilis satu video yang ngomongin tentang question and answer, tentang pertanyaan teman-teman yang masuk ketika admin dari Instagramnya NFC di Nusantara FX Community itu ngomongin ask me a question lah, kurang lebih gitu. Apa yang pengen ditanya gitu ya, kurang lebih. Itu kadang-kadang dibikin di hari Minggu, kadang di hari Senin atau Selasa paling lambat, kurang lebih gitu deh. Oke, untuk mengumpulkan semangat, saya minum dulu dikit. Ini alpukat tanpa gula dan tanpa susu, murni alpukat. Jus alpukat karena sekarang lagi spring kurang lebih ya, jadi musim spring di hidup saya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lihat itu udah mulai membaik bentuk tubuhnya karena lebih proporsional, itu karena kita wild fit. Kita bener-bener pengen hidup dengan alami, dengan natural, dengan sehat lah kurang lebih. Jadi yang dimakan cuma daging, yang dimakan cuman sayur-sayuran gitu ya, dan yang dimakan juga tanpa gula, tanpa susu, tanpa dairy produk lainnya gitu. Jadi keju dan tepung dan nasi semuanya grains gitu, enggak semuanya. Jadi memang ya masakan rumahan lah jadinya, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ke question and answer. Nah, kalau teman-teman lihat di layar teman-teman semua, sekarang ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam Instagramnya Nusantara FX Community. Kalau teman-teman mau ikutan nanya, kapanpun admin bikin question and answer ya, ask me a question kayak gitu, teman-teman follow Instagram yang ada di dalam handphone teman-teman semua ya, yang @Nusantara FX Community itu ada. Itu di follow di Instagram supaya teman-teman bisa mendapatkan kesempatan bertanya secara langsung dan kita kumpulin dan dijawab secara langsung lewat video seperti ini. Oke? Nah, di video ini, di layar saya ini sudah ada banyak pertanyaan dan beberapa sudah di-reply sama teman-teman admin ya, yang mungkin secara pribadi sudah kita jawab. Tapi ada juga beberapa yang memang disisain supaya dijadiin satu video supaya lebih banyak lagi efek yang bisa kita kasih, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan efek positifnya dari pertanyaan tersebut, makanya kita bikin video. Nah, yang belum reply nih ya, masih statusnya ready to reply, dari Afwi_Law membahas tentang korelasi pair. Dia nggak ada tanda tanyanya ya, orang kan suruh nanya. Mungkin apa yang dimaksud korelasi pair gitu kali ya, atau gimana cara kita trading korelasi pair apa gimana, saya nggak ngerti nih maksudnya Mas Afwi_Law. Jadi korelasi pair itu adalah trading yang menggunakan hubungan antar pair yang masih senada. Contoh misalnya GBP JPY dengan GBP USD, sama-sama GBP itu. Nah, ada para master di luar sana yang mengajarkan kalau misalnya itu akan jauh lebih aman, satu sell, satu buy, kan sama-sama GBP gitu. Jadi trading korelasi katanya kayak gitu ya. Tapi di NFC, di kita semua di komunitas itu sama sekali tidak pernah mengajarkan apa yang namanya korelasi pair untuk ditradingkan balance seperti itu. Karena biasanya itu selalu searah. Kalau GBP memang ada peluang buy, itu akan kita buy. Mau GBP JPY, GBP NZD, GBP USD, GBP CHF, apapun itu pasti semuanya akan jadi buy. Nah, terus gimana dong Pak? Rules-nya apa nggak kegedean ya? Tadi teman-teman perlu ikutin rules-nya secara keseluruhan, jangan cuma follow buta aja makanya. Ketika kita rilis pair misalnya di 4 pair yang sama dan searah ya, satu korelasi, maka teman-teman harus mengikuti dengan sesuaikan kemampuan teman-teman semua. Kalau modalnya cukup besar, di atas $10.000, it's okay, nggak jadi masalah. Tapi kalau 1.000 apalagi di bawah, teman-teman harus dengan besar hati merelakan salah satu atau salah dua plan yang tidak diikuti, karena akan sangat berisiko kalau diambil semuanya. Oke? Yang pertama. Yang kedua, teman-teman perlu ukur berapa lebar areanya.
Sekali lagi, lebar area ini berpengaruh terhadap modal. Kalau teman-teman modalnya cuma $300, 0,01 lot itu sama dengan $3 kalau misalnya lebarnya 30 pips areanya. Sedangkan $3 itu udah 1% tuh resikonya per transaksi. Kalau lebar areanya 60 pips, GBP by the way itu ATR-nya gede ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu areanya misalnya 60 pips, berarti itu sudah meresikokan 2% walaupun 0,01 udah paling kecil lotnya. Jadi hati-hati. Oke, jadi di NFC kita ajarkan tentang bagaimana teman-teman bisa memanage resiko jika terjadi plan yang ada korelasinya atau korelasi pair. Lanjut. Dari @kadekwahyu_21. Mas suka trading di area DBD atau RBR atau di area DBR dan apa nih bawahnya nih? DBR dan RBD. Oke, kebalikannya. Oke. Kadek Wahyu ya, ini biasanya udah kenal banget nih, mungkin dia member NFC VIP ya, dari ribuan saya nggak hafal. Tapi saya paham ini adalah pertanyaan yang sering kita bahas di dalam NFC VIP channel. Jadi kalau teman-teman belum join, gabung deh nfcvip.net/member, visit aja websitenya dan lihat apa yang teman-teman bisa dapetin. Mengenai DBD atau RBR ini maksudnya adalah drop base drop atau rally base rally. Kalau misalnya yang bawahnya ya kebalikannya. Jadi pantulan, yang satu penerusan, yang satu pantulan. Suka atau nggak suka? Kalau jawabannya suka atau nggak suka, saya lebih suka di DBD dan RBR. Kenapa? Karena lebih mudah mencari first touch-nya, lebih mudah mencari quick retracement-nya, gitu. Mencari koreksi yang terdekat. Kalau menurut saya loh ya, karena kalau kita bicara DBR atau RBD itu pasti biasanya pucuk. Dan suka ketipu di area selanjutnya itu adalah area sentuhan kedua, bukan area yang dibentuk karena unfilled order yang ada di area base tersebut, gitu. Jadi lebih bagus di DBD dan RBR, itu saya lebih suka seperti itu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman bingung ya udahlah, skip aja materi yang ini karena misalnya teman-teman belum masuk ke NFC VIP ya. Oke lanjut, dari @jerehutajulu, wow. Apakah area yang berada di tengah swing probabilitasnya lebih rendah dibanding yang apa nih? Dibanding yang agak ke pucuk-pucuk. Gini, ini saya udah pernah bahas nih. Ada video yang judulnya berhubungan dengan support and resistance ya, technical analysis forex trading tentang support dan resistance itu saya pernah bahas dan ini sangat relate nih sebenarnya pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman bahas tentang probabilitasnya trading itu mendingan di tengah-tengah tren atau di ujung-ujung trennya, itu sebenarnya ngomongin tentang range. Kalau kita bisa bilang ya, range itu area di mana unfilled order di masa lalu sudah banyak dan sebaiknya di masa depan kita tidak transaksi lagi. Nah, itu dasarnya. Jadi langsung terjawab nih. Berarti sebaiknya di area pucuk-pucuk ya, supaya teman-teman di luar sideway area, di luar area yang sudah banyak filled ordernya. Kita mencari unfilled di luar itu. Tapi tidak selalu pucuk, kadang-kadang tetap di tengah tren yang di time frame besar, gitu, ya. Oke, lanjut dari Mas Susanto Rusli. Nah, Mas Susanto kalau nggak salah ini peserta workshop deh, calon peserta workshop. Mas di workshop materi atau judul apa yang dipelajari? Judulnya ya Survival to Mastery kurang lebih ya. Jadi judulnya itu. Jadi teman-teman diarahkan bagaimana teman-teman menjadi survival dulu lalu berubah menjadi master di sisi forex trader. Kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini masih struggling, itu tujuannya workshop itu didirikan atau diadakan gitu ya. Supaya teman-teman pulang dari situ tidak lagi struggling tapi sudah profitable, atau minimal teman-teman punya satu trading plan yang rules-nya sangat jelas yang bisa dibawa pulang. Karena banyak banget orang yang sudah pernah diadain dimanapun di luar NFC ya, itu ketika pulang teman-teman tetap bingung apakah area ini bagus atau jelek. Nah, workshop ini menjawab itu sehingga tidak ada mungkin lagi like and dislike, tidak akan mungkin lagi ada kebingungan, semua QC-nya sangat jelas sehingga areanya ketika muncul area itu dan lulus QC dari syarat trading plan yang harus dipenuhi, itu langsung dipasang pending ordernya. Tidak perlu ngomongin ini bagus atau enggak ada. Pasti bagus. Gitu. Tinggal probabilitasnya apakah bagus buat teman-teman. Kalau yang sudah kita alami itu sudah dites sebanyak ribuan transaksi. Kalau kita dapatnya dari data yang sudah di backtest itu 5.000 transaksi. Jadi sudah sangat valid untuk dilakukan. Oke. Itu Mas Susanto ya. Lanjut, ini sudah. Nih yang belum. Dari @wisnuwardana_12. Bagaimana caranya kita tahu mana breakout dan fake breakout?
Nah, ini breakout trader nih biasanya. Gini. Breakout ini kan penerusan tren sebetulnya. Kadang-kadang orang pasang trend line itu ke break misalnya, atau orang pasang area-area support and resistance terus ke break, terus mau di buy breakout atau di sell breakoutnya. Nah, yang ditanya adalah breakout atau fake breakout, gimana caranya kita bedain kan? Bagaimana caranya kita tahu? Yang pertama gini teman-teman, yang perlu teman-teman pahami, kita tidak pernah trading breakout. Kita bukan breakout trader. Dan teman-teman perlu tahu alasannya. Ya kalau ditanya gimana cara bedanya ya saya nggak tahu, karena mostly of the time itu fake breakout. Jadi nggak worth it kalau misalnya teman-teman pelajarin mana yang beneran breakout. Karena kalau fake breakout tuh gini loh, teman-teman cuma dilewatin sedikit, kena SL atau teman-teman cut loss, terus areanya searah dengan plannya teman-teman semua. Itu kan teman-teman nggak mau. Di buy ya loss, di sell ya loss kan gitu. Dibolak-balik tetap loss. Karena apa? Karena tadi transaksinya kecepatan, terus SL-nya kedeketan, salah naruh tempat. Kadang-kadang SL itu ditaruh di tempat yang harusnya ditaruh harga OP. SL-nya harusnya lebih jauh lagi. Itu yang terjadi sama trader-trader breakout. Jadi saran saya teman-teman stay away from breakout. Tapi kalau teman-teman making money dari sana, saran saya catat datanya dan coba diperbanyak lagi sebanyak yang lebih maksimal lagi, karena ya itu akan jauh lebih jelas ya. Oke, lanjut. Contract for difference. Ini bukan contract for difference, ini biasa dikenal dengan CFD atau contract for difference ya, pakai C. Ini dari @Yudo Haryono. Saya nggak ngerti, ini maksudnya dia ngasih tahu kita CFD gitu misalnya. Atau apa yang dimaksud CFD gitu. Atau apakah NFC trading CFD gitu. Atau apa, ini nggak ada pertanyaannya. Ini kan ask me a question. Pakai tanda tanya dong. Contract for difference. Terus saya harus jawab apa? Oke, saya ceritain simpel aja kali ya. Contract for difference itu adalah sebuah jenis trading, cara trading di mana kita menggunakan kontrak untuk bertransaksi dan yang nantinya mendapatkan profit, mendapatkan selisih dari orang yang mendapatkan loss. Gitu. Biasanya menggunakan leverage dan tidak menggunakan barang fisik, kurang lebih begitu deh. Jadi ini nggak cuma forex ya teman-teman, CFD ini bisa CFD untuk saham, bisa contract for difference untuk forex, bisa contract for difference untuk indeks. Teman-teman mau trading jagung, mau trading gold, mau trading silver, mau tradingin apa Facebook misalnya, Google, itu bisa semua ya. Ya udah, apalagi yang mau ditanya, lanjut lah ya. Nanti Mas Yudo Haryono ini kalau mau ditanyain maksudnya pertanyaannya apa, nanti ikutan question selanjutnya ya, question box selanjutnya aja deh, atau boleh komen di bawah video ini juga boleh ya. Lanjut. Sudah. Satu lagi nih dari hell_funds. Berapa depo awal Mas Fadli ketika baru trading FX dan berapa rata-rata WD per bulan untuk saat ini? Kasih tahu nggak ya? Saya cerita sedikit aja lah ya apa yang saya lakukan di awal supaya teman-teman bisa paham apa yang jadi pendekatan saya, kenapa saya rasa bisnis forex ini sangat menarik. Awalnya saya deposit $1.000. Pertama kali saya deposit $1.000. Terus profit loss itu akun nggak pernah di WD profit, tapi juga nggak pernah MC. Jadi pernah jadi 1.200, balik lagi ke 800, bolak-balik aja ke situ sampai sekitar mungkin 6 bulan. Habis itu saya deposit pakai kartu kredit jadi $5.000. Nah, setelah itu baru saya mulai trading serius. Oke. Terus ya dengan berbagai macam jalan yang Tuhan kehendaki ya, saya punya titipan dana dari keluarga, saya tradingin, saya punya teman titip dana, saya tradingin juga, dan akhirnya ada juga yang saudara deket juga, segala macem. Itu terus jalan sampai akhirnya saya ketemu Mas Duyan Anggara, terus kita juga belajar serius bareng-bareng, dan ya udah sampai akhirnya kita sekarang bangun Nusantara Efek Community buat teman-teman semua. Cuman kalau ditanya berapa rata-rata WD per bulan saat ini, berapa ya? Karena saya WD-nya per minggu. Itu juga nggak selalu seminggu sekali, kadang-kadang seminggu 2 kali saya WD-nya. Jadi cukup untuk hidup asik ya. Kalau teman-teman bicara hidup asik ya relatif buat teman-teman sendiri ya. Kalau buat saya secara pribadi, saya nggak WD seluruhnya yang seluruhnya saya WD itu tidak semuanya dari keuntungan yang kita dapat dari forex, tapi juga kita sisain juga untuk memang digulung selanjutnya. Jadi compounding lah kalau bahasanya. Tapi kalau teman-teman punya income yang sudah lebih dari cukup, rasanya teman-teman juga akan merasakan hal itu. Cuman kalau buat saya hari ini itu lebih dari cukup dari apa yang saya butuhin. Saya bisa punya pendidikan anak yang nyaman, yang terbaik yang saya mau. Saya bisa punya rumah yang nyaman. Saya punya kendaraan buat keluarga saya, dan saya juga bisa ngasih orang tua, bisa punya ya benda-benda yang menarik buat dibeli gitu ya. Ya
cukup lah kalau dari pertanyaan WD. Oke, sudah habis ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Thank you atas banyak pertanyaan yang sudah masuk. Setiap minggu semakin banyak pertanyaannya dan semakin berat ya, karena itu signal bagus bahwa teman-teman berarti sudah mulai teredukasi dengan baik. One step ahead, kurang lebih gitulah ya. Oke teman-teman, thank you. Ini sudah cukup panjang videonya. Nanti kita sambung lagi di video-video selanjutnya. Dan selamat menikmati weekend teman-teman. Saran saya teman-teman yang belum tonton semua video yang ada di NFC, buka halaman playlist dan teman-teman bisa lihat ada psikologi trading, ada technical trading, dan seterusnya. Itu silahkan diikutin teknis-teknisnya. Dan kalau teman-teman sudah tonton semuanya, baru teman-teman akan melihat gambaran besarnya apa yang pengen kita bangun di Nusantara Efek Community. Oke? Thank you teman-teman, itu aja dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you!